Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya kita diberikan nikmat kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Lalu yang kedua, tidak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul mengenai Sultan Mahmud II dan Tanzimat. Oke, baiklah. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai biografi Sultan Mahmud II. Pada teman-teman, tolong diperhatikan. Baiklah, langsung saja. Sultan Mahmud II lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199, bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808, menggantikan kakaknya Mustafa IV sampai ia meninggal. Ayahnya bernama Salim III, Sultan yang ke-31. Sultan Mahmud II dipandang sebagai pelopor pembaruan di Kerajaan Ottoman. Sebanding dengan Muhammad Ali yang memelopori pembaruan di Mesir, Mahmud II semasa kecilnya selain memperoleh pendidikan tradisional dalam bidang agama, juga memperoleh pendidikan pemerintahan dan sastra. Dalam suatu pemberontakan tentara Janissary pada masa pemerintahan Mustafa IV, semua anggota keluarga Ottoman terbunuh. Kecuali Sultan Mahmud II yang sempat lolos. Dalam kondisi demikianlah Mahmud II naik tahta. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil, kecuali kekuasaan Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua mengenai pemikiran Sultan Mahmud II. Baiklah, yang pertama, Sultan Mahmud II menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. Lalu yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Dan pemikiran yang ketiga yaitu Sultan Mahmud II memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Dan yang terakhir, pemikirannya yaitu mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Mungkin itu saja pemikiran. Mungkin masih banyak lagi pemikiran dari Sultan Mahmud II. Sini kami hanya mengambil 4 saja pemikirannya. Baiklah, kita langsung lanjut saja ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai pembaharuan Sultan Mahmud II. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi membahas mengenai pembaharuan yang dilakukan Sultan Mahmud II. Yang pertama yaitu pembaharuan dalam bidang militer. Lalu yang kedua, pembaharuan dalam organisasi pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu pembaharuan dalam bidang tradisi Turki. Lalu yang keempat, Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Lalu pembaharuan selanjutnya yaitu pembaharuan di bidang publikasi. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II yaitu
pembaharuan di bidang ekonomi. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan mengenai karya Sultan Mahmud II. Sebelum itu kita harus tahu Sultan Mahmud II seorang kaligrafer. Kaligrafer di sini yaitu seseorang penulis kaligrafi. Tulisan beliau sangat bagus dan mengikuti kaidah penulisan yang benar. Beliau menguasai khat dari berbagai macam jenis. Lalu siapa yang mengajari beliau? Yang mengajari Sultan Mahmud II kaligrafi yaitu Mustafa Rakim. Oke, langsung saja kita membahas mengenai karya dari Sultan Mahmud II. Yang pertama yaitu pastinya adalah tulisan-tulisan kaligrafi beliau yang sangat bagus dan sangat menarik. Oke, karya yang kedua yaitu handam. Handam ialah sejenis alat tulis kaligrafi dari tumbuhan paku yang diolah sedemikian rupa, diraut dan dipoles dengan teknik tertentu sehingga menjadi alat tulis kaligrafi. Yang terakhir yaitu pulpen besi. Pengertian tanziman. Kata tanziman berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berbentuk masdar dari kata nazzama yang mengandung arti mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Dalam bahasa Turki, kata tanziman dikenal dengan nama Tanziman-i Khairiye. Dipahami sebagai gerakan pembaruan di pemerintah Turki Utsmani. Pada periode ini, di kerajaan Turki Utsmani telah muncul gerakan-gerakan pembaruan yang masing-masing memiliki riwayat tersendiri. Salah satu di antaranya, gerakan-gerakan yang dimaksud adalah gerakan Tanziman. Gerakan ini adalah suatu generasi pelanjut dari ide-ide Sultan Mahmud II. Timbulnya Tanziman sebagai suatu gerakan pembaharuan dilatar belakangi oleh timbulnya antara lain desakan Eropa kepada kerajaan Utsmani untuk mengayomi warga Eropa yang ada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Diberlakukannya hukum fikih yang menetapkan hukuman mati bagi orang Eropa yang berada di dalam kekuasaan Turki Utsmani yang murtad. Para tokoh Tanziman ingin membatasi kekuasaan sultan yang absolut karena mereka telah dipengaruhi oleh revolusi Prancis ketika belajar di barat. Tokoh-tokoh Tanziman dan pemikiran mereka. 1. Mustafa Rashid Pasha. Mustafa Rashid Pasha lahir di Istanbul tahun 1800. Dia adalah pemuka utama pembaharuan di zaman Tanziman. Dalam banyak hal, ia sering disebut sebagai arsitek pembaruan abad ke-19 di Turki. Pokok-pokok pikirannya yang dilontarkan adalah bahwa kemajuan Eropa sebenarnya disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dijunjung tingginya toleransi umat beragama. Terlepasnya sekat-sekat agama dalam kehidupan dan menjunjung tinggi pendidikan universal bagi wanita dan pria. 2. Mahmud Sadiq Rifal Pasha. Mahmud Sadiq Rifal Pasha setelah selesai dari pendidikan madrasah, ia melanjutkan pelajaran di sekolah sastra yang khusus diadakan oleh calon-calon pegawai istana. Pada tahun 1834, ia diangkat menjadi pembantu menteri di luar negeri. 3 tahun berikutnya, ia diangkat menjadi duta besar di Wina. Kemudian, ketika ia mendirikan Dewan Tanziman, ia sendiri terpilih menjadi ketuanya. Ide-ide pembaharuannya adalah Turki hanya dapat mencapai peradaban modern Barat bila dapat menciptakan suasana damai dan menjalani hubungan baik dengan negara-negara Barat. Kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Ali Pasha dan Fuad Pasha.
Ali Pasha dan Fuad Pasha, keduanya adalah murid dari Mustafa Rashid Pasha. Mereka dikenal sebagai tokoh pembaruan di zaman Tanzimat pasca Piagam Humayun. Sebelum diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1852, Fuad Pasha selalu dikirim ke Eropa untuk bekerja pada perwakilan kerajaan Turki Utsmani. Ia bersama temannya Ali Pasha. Dalam upaya pembaharuan yang dilakukannya, terutama proses hukum-hukum baru di seluruh wilayah Turki. Penyempurnaan hukum pidana, pertamalah, dan sebagai langkah untuk menegakkan kemajuan-kemajuan seperti negara Eropa. Selain itu, mereka melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Galatasaray pada tahun 1868. Menjalani hubungan baik dengan negara-negara barat. Kemudian menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Ali Pasha dan Fuad Pasha. Ali Pasha dan Fuad Pasha, keduanya adalah murid dari Mustafa Rashid Pasha. Mereka dikenal sebagai tokoh pembaruan di zaman Tanzimat pasca Piagam Humayun. Sebelum diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1852, Fuad Pasha selalu dikirim ke Eropa untuk bekerja pada perwakilan kerajaan Turki Utsmani. Ia bersama temannya Ali Pasha. Dalam upaya pembaharuan yang dilakukannya, terutama proses hukum-hukum baru di seluruh wilayah Turki. Penyempurnaan hukum pidana, pertamalah, dan sebagai langkah untuk menegakkan kemajuan-kemajuan seperti negara Eropa. Selain itu, mereka melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah Galatasaray pada tahun 1868. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Piagam Gulhan dan Humayun. Yang pertama, Piagam Gulhan. Terbentuknya Piagam Gulhan karena ada ide pembaruan yang dilontarkan oleh tokoh Tanzimat mendapat tanggapan positif dari penguasa. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya sebuah dekret yang dikenal dengan nama Hatta-i Syarif Gulhan atau Piagam Gulhan oleh Sultan Abdul Al-Majid. Disebut Piagam Gulhan karena dihubungkan dengan nama sebuah peneliti khusus dalam sebuah istana yang terletak di atas Laut Marmara di pinggir kota Istanbul. Karena disitulah diumumkannya Piagam Gulhan oleh Sultan Abdul Al-Majid pada tanggal 3 November 1839 Masehi, tempatan dengan 26 Sya'ban 1255 Hijriah. Piagam ini menjelaskan bahwa pada masa permulaan kerajaan Utsman syariat dan undang-undang negara dipatuhi, dan oleh karena itu kerajaan menjadi besar serta kuat, rakyatnya pun menjadi makmur. Tetapi pada masa 150 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tidak lagi dipatuhi. Akibatnya, kemakmuran rakyat hilang dan berubah menjadi kemiskinan dan kelemahan. Selanjutnya, Piagam Humayun. Piagam ini diumumkan pada tanggal 18 Februari 1856 Masehi, yang lebih banyak mengandung pembaruan terhadap kedudukan orang Eropa yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Piagam ini diadakan karena didesak oleh negara-negara Eropa pada kerajaan Turki Utsmani yang menginginkan adanya persamaan hak antara orang Islam dan non-Islam pada Turki Utsmani saat itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembaruan di zaman Tanzimat dan kritikan terhadap pembaruan tersebut. Pembaruan di zaman Tanzimat berlangsung dari tahun 1839 Masehi sampai 1876 Masehi. Berarti selama 37 tahun itu, dalam kerajaan Turki Utsman telah terjadi sejumlah pembaruan yang dapat dipandang sebagai realitas pembaruan yang ditimbulkan oleh gerakan Tanzimat dengan meliputi bidang hukum, pemerintahan, keuangan, pendidikan, administrasi, dan perdagangan.
Selanjutnya, kritik terhadap pembaruan tersebut. Pembaruan di zaman Tanzimat mendapat kritik dari kaum intelijensi kerajaan Turki Utsmani. Hal-hal yang mereka kritik seperti sekitar kedua piagam yang menjadi dasar pembaruan Tanzimat dan sikap pro-barat yang dianut pemuka-pemuka Tanzimat dan sikap otoriter dan menteri-menterinya dalam melaksanakan pembaruan Tanzimat. Baiklah, itulah materi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat. Happy watching. Dadah.